Kasus dukun maut pengganda uang asal Pemalang berhasil diungkap Direktorat Reskrimum Polda Jateng. Dukun yang merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2004 lalu kembali melancarkan aksinya kepada korban. Korban yang merupakan pasangan suami istri tewas setelah meminum kopi saat melakukan ritual penggandaan uang. Iskandar, 63 tahun warga Dukuh Malang, Kabupaten Tegal kembali melancarkan aksinya. Dukun maut yang pada tahun 2004 lalu melakukan pembunuhan kepada korbannya berjumlah 9 orang meninggal dunia. Pelaku yang telah bebas dari penjara kembali memperdaya korban yang merupakan pasangan suami istri asal Pemalang yang berakhir tewas setelah ritual. Pembunuhan kepada korban ini diungkap polisi setelah Pak Sutri ditemukan tewas di sebuah tempat pemecah batu di Desa Marang, Kabupaten Pemalang. Dari hasil otopsi, kedua korban tewas akibat meminum racun. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap kasus pembunuhan dilakukan oleh pelaku yang ditengarai merupakan dukun pengganda uang. Dari keterangan di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagyo, modus pelaku memperdaya korban yang meminta pelaku untuk menggandakan uang. Setelah beberapa kali melakukan ritual, korban dimintai uang sebesar 2.500.000. Karena uang yang dijanjikan tak juga ada, kemudian pelaku memberikan kopi kepada kedua korban. Kopi yang telah dicampur racun potas diminta oleh pelaku agar diminum di tempat yang sepi pada tengah malam, sebagai puncak dari ritual pengganda uang. Mengetahui korban telah meninggal, pelaku yang sudah terdesak memilih melarikan diri dan akhirnya dapat ditangkap petugas. Status tersangka ini adalah residivis. Yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah korban yang juga banyak, ya, terjadi di wilayah Tegal. Modusnya adalah bahwa korban, ya, dengan pelaku ini, korban meminta kepada pelaku bagaimana dia bisa, ya, menggandakan uangnya karena korban ada kesulitan ekonomi. Kemudian pelaku menjanjikan bahwa dia bisa, ya, menggandakan uang. Kemudian akhirnya beberapa kali dilakukan ritual yang mengeluarkan biaya adalah si korban. Korban menagih kepada pelaku, mana kok uangnya tidak bisa kembali, ya, dan uangnya sudah bisa, uangnya sudah keluar. Kemungkinan korban mengalami kerugian sekitar 2 juta lebih. Dan ini yang ditagih kepada pelaku. Pelaku, ya, menyampaikan kepada pihak korban ada ritual yang paling terakhir yang Anda laksanakan. Sehingga ketemulah pelaku dengan korban di wilayah Tegal. Ya, tepatnya di sebuah warung nasi goreng, kemudian di depan rumah sakit terjadi pembicaraan dan si pelaku ini menyerahkan bungkusan berupa kopi untuk diminum oleh korban di tempat yang sepi, ya, tidak boleh ada keramaian sama sekali, dan diminumnya itu harus tengah malam antara jam 1 sampai dengan, ya, sebelum subuh. Sehingga diduga korban terlepas menerima bingkisan berupa minuman kopi tersebut keluar dan menuju ke TKP di lokasi pemecahan batu kali rambut. Di situ korban meminum kopi tersebut yang ternyata kopi ini telah dicampur dengan bubuk racun. Ya. Jenisnya adalah tapotas. Pagi jam 9 diketahui bahwa ternyata korban sudah meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polres Malang, ya, dan dilakukan penyelidikan. Kemudian diketahui pelaku ini adalah seorang residivis dan dapat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, tersangka pernah melakukan pembunuhan dengan modus penggandaan uang yang memakan korban 9 orang meninggal dunia dan divonis 20 penjara pada tahun 2004. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 Junto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.